Minta waktu berapa detik? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda sedikit pun umur yang sudah sampai batasnya. Allah akan memberi lagi. Jadi yang paling disesali dalam akhirat kaina adalah waktu yang terbuang sia-sia tanpa digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qawlu sayyidina an-nazim nafa'allahu bih wa'mur bi awradil ibadati amrakal fani wa sa'atiz zamanil muzmi'i awsa nafa'allahu bihi bigtinabil umur wal waqti sa'iril musri'i bil insan ila watanihi alladhi huwa ad-darul akhirah bi ay yukthira fihi min anwa'it ta'at wa sunufil qurubat wa idamatil a'malis shalihat kama amara Allah subhanahu wa ta'ala wa awsa biqaulihi ta'ala wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda wa ana'ul lail wan nahar hiya al-umur wal umuru sa'atun munqadiyah wa awqatun marrah. Qala ta'ala wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. وقال جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى آخر. Makna daripada kalam Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi, mengisi waktu dengan ibadah. Wa'mur bi awradil ibadati umrakal fani wa sa'atiz zamanil muzmi'i. Dengan berbagai wirid ibadah makmurkanlah, hidupkanlah umurmu yang fana dan juga waktu yang cepat berlalu. Artinya di sini beliau menyuruh kaum muslimin dan muslimat untuk menghidupkan waktu-waktu, menghidupkan umur dengan berbagai macam wirid ibadah. Umur yang diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah umur yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Itu ngarannya adalah umur yang diberkati. Sedangkan umur yang tidak diberkati itu ialah umur yang tersia-sia, waktu yang terbuang-buang untuk hal-hal yang kadada manfaatnya, apalagi waktu atau umur digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini umur yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahya bin Mu'adz, salah seorang aulia Allah, mengatakan, ujar Sidin, sepenglihatanku, sepengetahuanku, manusia itu ada beberapa macam golongan. Rajulun shaghalahu ma'aduhu an ma'asih
ada golongan manusia yang sibuk, artinya yang menghabiskan waktunya untuk persiapan-persiapan hari akhirat, sehingga dia tidak sempat lagi mengurusi urusan-urusan yang sifatnya adalah duniawi. Nah, jadi artinya orang ini sebagian besar waktunya 24 jam, sebagian besar waktunya digunakannya untuk ibadah, untuk hari kembali. Maka jasidin fahum minal faizin, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Itu orang yang beruntung. Ada lagi kaumun syagalahum ma'ashuhu an ma'adih. Ada lagi golongan manusia yang disibukkan oleh urusan kehidupannya sehingga melalaikan daripada urusan hari kembalinya. Artinya ada manusia-manusia yang menghabiskan waktunya dalam sehari semalam ini, menghabiskan umurnya untuk urusan-urusan kehidupan duniawi. Ini waktunya, pikirannya, umurnya tercurah untuk itu, sehingga kada sempat lagi inya mengerjakan ibadah amaliyah untuk persiapan hari kembali. Nah, fahum minal halikin, maka mereka itu adalah orang-orang yang sudah binasa, orang-orang yang sudah celaka. Kenapa? Karena dia akan kembali ke suatu tempat yang tidak dia siapkan sebelumnya. Ada golongan yang ketiga, wa qaumun yastaghiru bihima. Ada satu kelompok lagi yang bekerja kedua-duanya. Dia urusan akhirat dilakukannya, urusan amaliyah ibadah diperbuatnya, urusan kehidupan dunia pun dilakukannya. Nah, orang seperti ini fahum minal mukhatarin, mereka ini pun masih tergolong orang-orang yang dalam keadaan bahaya, masih dalam keadaan bahaya. Jadi apabila kita membagi waktu kita, membagi umur kita, separuh untuk urusan akhirat, separuh untuk urusan dunia, nah ini masih dalam keadaan bahaya, masih dalam keadaan bahaya. Nang beruntung cuma adalah satu orang nang menghabiskan umurnya itu kebanyakan dalam hal urusan akhirat, sedikit urusan dunia. Perkataan Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Para ahli tafsir mengatakan bahwa setiap manusia yang berhadapan dengan malaikat maut itu pasti manusia ini minta timbu, pasti manusia ini minta diberi sedikit lagi umur. Sudah datang malaikat maut, sudah kita lihat malaikat maut hendak mencabut roh, maka manusia ini yang pertama-tama disesali adalah banyaknya waktu yang tersia-sia. Itu yang paling disesali. Banyaknya dahulu waktuku yang terbuang-buang. Nah, sekarang sedetik pun minta waktu kada diberi waktu lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ujar seseorang yang sudah melihat malaikat maut itu, laula akhartani ila ajalin qarib, adakah tidak engkau berikan aku sedikit masa, fa asaddaqa, maka aku bisa bersedekah, maka aku bisa melakukan satu ibadah, wa akun minas salihin, dan aku termasuk orang-orang saleh. Jadi yang dibutuhkan oleh seseorang ini pada waktu sudah berhadapan dengan malaikat maut itu, yang diperlukannya cuma adalah untuk mengucapkan
kalimat menyedekahkan harta. Minta kepada malaikat maut supaya diberi waktu. Untuk apa? Untuk sekadar mengucapkan bahwa hartaku itu seluruhnya aku berikan. Hartaku seluruhnya aku wakafkan. Minta waktu berapa detik? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda sedikit pun umur yang sudah sampai batasnya. Allah akan memberi lagi. Jadi yang paling disesali dalam akhirat kaina adalah waktu yang terbuang sia-sia tanpa digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bait di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala mewasiatkan agar manusia memanfaatkan umur dan waktu yang berlalu dengan cepat, membawanya menuju tanah airnya, yaitu negeri akhirat. Memanfaatkan umur itu dengan melakukan ketaatan, amal saleh. Sebagaimana telah diwahyukan dan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wahyunya, wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Dan bertasbihlah pula di malam dan siang hari supaya kamu merasa senang. Maksudnya merasa senang dengan pahala balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang malam dan siang hari merupakan umur. Sebab umur adalah saat dan waktu yang telah berlalu. Itu ngarannya umur. Allah Ta'ala mewahyukan, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Dan sebutlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari waktu malam sujudlah kepadanya, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar Nabi kita, wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada yang menentang akan agama ini, melainkan agama itu pasti mengalahkan dia. Maksudnya, kalau kita hendak mengamalkan semua amalan-amalan yang disuruh oleh agama, pasti kita kewalahan. Pasti kita kewalahan. Kenapa? Karena dari subuh sampai ke subuh berikutnya itu ada amalan-amalan yang mesti dilakukan. Ada wirid-wirid yang dianjurkan untuk membacanya. Nah, jadi kalau kita hendak mengamalkan seluruh anjuran-anjuran agama ini, kita dikalahkan oleh agama. Kita sudah mampu. Mampu paling di waktu muda, karena sudah waktu tua kada mampu lagi. Nah, lalu ujar Nabi kita, wa qaribu wa saddidu fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Kalau kada kawa menjalankan anjuran-anjuran agama itu seluruhnya, maka ambillah nang dekat. Ambillah nang dekat. Artinya kalau kada kawa samuaan, nang parak samuaan barang. Nang kada kawa parak samuannya barang. Nah,
Jadi artinya kalau kita kadang mengambil keseluruhan agama, ibadah-ibadah yang dianjurkan agama itu, maka kita ambillah yang apa kita mampu untuk melakukannya. Wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in minad dujlah minad duljati wa syai'in minad duljah, dan mintalah pertolongan, ujar Nabi, di waktu pagi, di waktu petang, dan di waktu sedikit malam hari. Artinya kalau kita kadang beribadah full 24 jam kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ambil 3 waktu. Waktu yang pertama ghadwah, waktu pagi, yang kedua rauhah, waktu petang, yang ketiga wasyai'in minad duljati, dan sedikit daripada malam. Nah, kalau kita kadang menghabiskan waktu itu untuk wirid, untuk taat kepada Allah. Makanya banyak hadis-hadis daripada Rasulullah yang menyuruh kita membaca ini di waktu petang, baca ini di waktu pagi, baca ini di waktu malam. Nah, ini apa gunanya? Supaya kita bisa menjalankan apa-apa yang disuruh oleh Rasulullah itu dengan mudah. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca pagi sore. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca pagi aja. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca petang aja. Nah, ini apa? Untuk memudahkan kepada kita. Padahal amalan yang jam 8 mestinya ada, jam 9 ada, jam 10 ada, 11 ada, 12 ada, 1 ada, 2, jam 3 ada, sampai 24 jam itu sebenarnya ada wirid-wirid yang dibaca. Cuma kita kadang mampu, kita dikalahkannya. Nah, jadi ambil nang 3 perkara itu jangan sampai dilewatkan. Nang pagi, nang petang, dan sedikit daripada malam hari. Syai'in minad duljah. Ada hadis Rasulullah yang artinya, barang siapa, ujar Nabi kita, membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim di awal ratibul atas tuh 3 kali, lalu akhir surah Hasyr di 3 ayat, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, itu sampai seterusnya. Barang siapa, ujar Nabi, membaca itu di waktu pagi, maka Allah menyerahkan kepadanya 70 malaikat, 70.000 malaikat. Nah, apa tugasnya malaikat yang 70.000 ini? Yusalluna alaih, memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang membacanya. Dan andai kata dia pada hari itu mati, maka dia mati sebagai syahid. Nah, apabila dia di petang hari membaca demikian halnya, nah, untuk malamnya pun berlaku seperti yang siang tadi juga. Nah, makanya ini amalan Nabi kita memberi subuh, imbah asar atau imbah maghrib. Imbah asar termasuk petang, imbah maghrib termasuk juga. Jadi amalan yang dibaca sore, jadi itu boleh imbah maghrib, boleh imbah asar. Nah, jadi kalau kita membaca misalnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, baca law anzalna sampai habis. Kita baca imbah asar atau imbah maghrib, nah, kita diserahi oleh Allah malaikat 70.000 yang memintakan ampun kepada kita. Dan andai kita mati malam ini, kita mati sebagai syahid. Nah, jadi amalan-amalan yang seperti ini jangan dilewatkan lagi. Kenapa? Karena sudah kita kada kawan nang pol 24 jam nang di sini barang kawa. Nah, itu nang besukan lawan kamari.